Halo semuanya, perkenalkan saya Sururi Mufus dari Tadris Kimia 4C. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana mengajarkan materi benzena yang merupakan tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Kimia. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap menerima materi kali ini? Sudah siap. Untuk menguji kesiapan kalian dalam menerima materi hari ini, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang materi apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, di hidrokarbon kita mempelajari tentang apa saja? Minggu lalu kita mempelajari tentang struktur, tata nama, karakteristik, dan reaksi hidrokarbon. Nah, jenis-jenis hidrokarbon ada apa saja? Ada hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon alifatik diantaranya ada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan senyawa hidrokarbon aromatik diantaranya adalah benzena. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu benzena. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur, sifat, tata nama, dan kegunaan benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang lanjut ke materi. Dari gambar di PPT tersebut, selanjutnya sebelumnya kalian pernah tahu asam benzoat atau natrium benzoat di mana? Ya benar, di komposisi minuman kemasan. Asam benzoat ini sebagai pengawet karena dapat menahan bakteri dan jamur dalam kondisi asam. Digunakan dalam makanan yang bersifat asam seperti minuman berkarbonasi, jus, selai buah, dan lain-lain. Juga digunakan sebagai tambahan pada obat dan kosmetik. Apakah benzena itu? Benzena adalah cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Zat tersebut ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Kukule mengeluarkan hipotesis yang menggambarkan kalau struktur benzena berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan 1 atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Rumus benzena C6H6 yang sebelumnya telah ditemukan oleh Mitscherlich kini menjadi lengkap dengan strukturnya. Dia pun menyatakan kalau struktur pada benzena adalah ikatan tunggal dan ganda dua yang berseling-seling di sekeliling cincin, supaya reaksi khusus pada senyawa alkena tidak terjadi. Maka ikatan tunggal dan ganda ini harus bertukar posisi dengan cepat. Ikatan rangkap yang bisa berputar-putar ini dinamakan terdelokalisasi. Sifat fisika dan sifat kimia benzena. Sifat fisika, zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar, titik lelehnya 5,5 derajat Celcius dan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Sifat kimianya bersifat karsinogenik atau bersifat racun. Senyawa nonpolar tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Sekarang tata nama turunan benzena. Yang pertama, monosubstituen. Jika satu atom H diganti oleh gugus lain, cincin benzena dianggap sebagai induk. Berdasarkan aturan I4, penamaan diawali oleh nama gugus diikuti nama benzena. Contohnya, benzena yang mengikat CH3 itu namanya toluena, dan benzena mengikat COH itu asam benzoat. Yang kedua, disubstituen.
Jika atom H diganti oleh substituen lain, penamaan turunan benzena menggunakan orto, meta, dan para. Posisi orto berada kedua gugus substituen berdekatan, yaitu tidak dibatasi oleh atom C. Yang meta itu gugus substituen terpisah oleh satu atom C. Kalau yang orto itu contohnya kayak yang pertama, posisi 1 dan 2 yang mengikat Cl itu orto diklorobenzena. Kalau yang meta, posisi 1 dan posisi 3 atau posisi 3 dengan posisi 5 itu disebut meta diklorobenzena. Begitu juga dengan yang para, gugus substituen terpisah oleh dua atom C atau kedua gugus berseberangan. Contohnya kayak posisi yang pertama dan posisi 4 itu saling berseberangan, maka diberi nama para diklorobenzena. Yang ketiga, turunan benzena 3 atau lebih substituen. Jika terjadi 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzen, senyawa orto, meta, dan para tidak berlaku lagi, maka harus digunakan bilangan. Seperti pada penomoran senyawa organik rantai lurus, cincin benzena dinomoris demikian sehingga nomor-nomor gugus prioritas itu bernomor serendah mungkin. Yang contohnya yang pertama, benzena pada posisi 1, 2, dan 4 itu penamaannya 1, 2, 4 trimetil benzena. Kalau semisal posisi 1, 2, sama 5 itu 1, 2, 5 trimetil benzena. Sekarang tata nama turunan benzena dengan benzena sebagai substituen. Jika 1 dari 6H yang ekivalen dari molekul benzena dihilangkan, hasilnya dinamakan gugus fenil. Dua gugus fenil dapat bergabung menjadi bifenil, atau gugus fenil dapat merupakan substituen pada rantai hidrokarbon alifatik. Benzena sebagai suatu substituen disebut gugus fenil. Benzena disebut fenil jika terikat pada rantai karbon lebih besar dari 2. Contohnya itu benzil klorida, benzena yang mengikat klorida. Tata nama turunan polibenzena. Jika 2 atau lebih benzena bergabung, senyawa yang terbentuk disebut polibenzena. Itu contohnya bisa dilihat di PPT ya. Ada 2 atau lebih saling bergabung. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Kalau belum, sekarang kalian membentuk 2 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 orang. Ibu bagi dari absen 1 sampai 3 kelompok pertama, dan absen 4 sampai absen 6 kelompok 2. Sekarang kalian diskusikan pada slide yang ada di PPT, pada gambar-gambar itu, diskusikan sekelompok dengan mencari referensi lain dari buku. Kalian sebutkan di gambar itu senyawa apa dan kegunaannya tuh apa. Ibu kasih 7 menit ya. Sekarang sudah 7 menit. Silakan setiap perwakilan per kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Perwakilan 2 orang. Baik, bagus sekali presentasi dari kedua kelompok tadi. Kasih aplaus untuk kalian semua. Jadi gambar yang pertama itu merupakan disinfektan, yang merupakan senyawa fenol. Yang tadi manfaatnya sudah disebutkan oleh kelompok tadi. Yang gambar kedua itu sakarin, merupakan asam benzena sulfonat. Gambar ketiga itu pengawet makanan, yang merupakan senyawa dari asam benzoat.
Yang gambar keempat itu obat penyakit kulit yang merupakan senyawa asam salisilat, dan semuanya kegunaannya sudah dilengkapi oleh presentasi tadi ya. Bagus sekali. Selanjutnya seperti biasa, untuk memahami materi lebih lanjut, Ibu kasih soal. Sekarang kalian kerjakan yang ada di slide PPT. Ada 3 soal. Kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Untuk ketua silakan dikumpulkan ya. Jadi, anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini adalah benzena merupakan senyawa dengan 6 atom C yang membentuk cincin dengan 1 atom H di setiap atom C dan ikatan rangkap selang-seling. Benzena memiliki berbagai turunan yang sering kita temui. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar materi selanjutnya yang ada di buku pegangan untuk dibahas minggu depan. Semua materi hari ini sudah selesai. Jika masih ada yang bingung atau ada pertanyaan yang masih belum muncul, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Karena waktunya telah selesai, maka Ibu cukupkan materi pelajaran hari ini. Silakan berdoa dulu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.